Diawali dengan puja semedi Sang Ratu Sima, penguasa kerajaan tertua di Pulau Jawa, yakni Kerajaan Kalingga. Diikutilah petunjuk dari Yang Maha Kuasa untuk segera mendirikan candi sebagai tempat pemujaan kepada Sang Hyang Widi sebagai penganut agama Hindu. Maka pada suatu hari berangkatlah rombongan pencarian Gunung Suralaya atau Gunung Rungrungan atau disebut juga Gunung Ungaran. Di sana dipercaya sebagai pesanggrahan para dewa. Dalam perjalanannya sebagai pemimpin rombongan adalah Ki Ajar Salokantoro, yakni seorang pendeta agama Hindu yang tampan rupawan dan gagah perkasa. Pada suatu tempat, sang begawan melarang untuk melakukan apapun. Dan tempat tersebut lalu dinamakan dengan Dusun Larangan. Kemudian, dalam perjalanan lebih ke atas lereng gunung tersebut, ada tempat yang berbau harum. Kemudian daerah itu dinamakan dengan Dusun Tarum. Hingga sampailah mereka pada tempat yang dituju. Di sana rombongan melakukan puja semedi dengan menutup 9 lubang pada tubuh manusia, atau disebut Gedong Babahan Hawa Songo. Maka sampai sekarang nama tersebut terkenal dengan nama Gedong Songo. Dimulailah pembuatan candi dengan sistem ada candi induk dan candi perwara. Dalam rombongan juga mensertakan beberapa dayang, juga tukang masak. Sebagai lurah dayang dijuluki dengan nama Roro Ariwulan. Seorang lurah dayang bergelar Roro Ariwulan adalah Sang Ratu Sima sendiri. Saat itu Ki Ajar Salokantoro berpesan agar jangan memangku pisau. Namun karena lupa, Roro Ariwulan pun melanggarnya tanpa sengaja. Sebab itulah terjadi hamil tanpa hubungan badan karena melanggar pesan Ki Salokantoro. Hingga pada bulan yang ditentukan, maka lahirlah putra Sang Ratu Sima dan diberinya nama baru Klinting. Pada saat Roro Ariwulan hamil, Ki Salokantoro pergi meninggalkan Gedong Songo yang kurang candi ke-9 menuju ke pertapaan di Gunung Telomayo. Pada suatu hari baru Klinting bertanya kepada ibunya, "Duh Kanjeng Ibu, kok aku tidak pernah melihat Kanjeng Romo seperti anak-anak yang lain? Apakah aku tidak punya Romo Kanjeng Ibu?" Roro Ariwulan pun kemudian menjawab, "Apakah sebabnya hingga kamu selalu menanyakan hal ini, putraku?" Baru Klinting pun lalu menjawab, "Untuk kesempurnaan hidup Pananda, Kanjeng Ibu. Apakah Kanjeng Ibu tidak nelangsa melihat kawontenan kula ingkang wujud taksaka?" Roro Ariwulan lalu berkata lagi, "Duh ngger putraning sun, kalau memang begitu tujuanmu, Ibu hanya dapat memberi bekal sumping sebagai pertanda bahwa engkau adalah putraku baru Klinting. Kanjeng Ibu, sembah sungkem pangabekti saya haturkan untuk Kanjeng Ibu. Dan Ananda mohon pamit untuk mencari ayahanda supaya menuju kesempurnaan hidup saya, Kanjeng Ibu." Lalu Roro Ariwulan pun berkata lagi, "Jaya-jaya Wijayanti, apapun keinginanmu, aku mohonkan kepada Sang Hyang Widi, agar semua niat baikmu dapat
terlaksana, putraku. Demi keselamatanmu, kamu harus melewati jalan di bawah tanah, anakku, agar tidak bertemu manusia. Sendika dawuh Kanjeng Ibu, Ananda akan melaksanakan semua pesan ibunda. Baru Klinting mengaturkan sembah 3 kali, yaitu saat masih duduk, mau berjalan, dan sampai di depan pintu. Baru berbalik meneruskan langkahnya. Dalam perjalanan, baru Klinting beberapa kali keluar di daratan untuk melihat sudah sampai di manakah ia berjalan. Pada waktu yang sudah ditentukan, sampailah baru Klinting di puncak Gunung Telomoyo. Di sanalah Ki Ajar Salokantoro bersemedi. Maka bertemulah baru Klinting dengan Ki Ajar Salokantoro. Lalu Ki Ajar Salokantoro pun berkata, "Hai, siapakah kamu perwujudan Taksoko? Ular besar hadir menemuiku. Ada kepentingan apa?" Baru Klinting lalu menjawab, "Duh Sang Pertapa, namaku baru Klinting. Saya putra Kanjeng Ibu Roro Ariwulan dari Gedong Songo." Lalu berkata lagi Ki Ajar Salokantoro, "Siapa Roro Ariwulan itu?" Baru Klinting pun lalu menjelaskan, "Beliau adalah Kanjeng Ibu Ratu Sima dari Kerajaan Kalingga yang sedang mendirikan candi di lereng Gunung Suraloyo, dan saya diberikan tanda berupa sumping di telinga saya ini." Ki Ajar Salokantoro lalu berujar, "Saya adalah seorang pertapa. Dapat dikatakan Ingsun adalah orang suci dan tidak menikah. Hanya saja nasihat saya tidak diindahkan oleh ibundamu pada waktu itu. Kenapa saya yang harus mengakuimu sebagai anakku? Pada kenyataannya wujudmu bukanlah manusia. Bagaimana mungkin aku memiliki anak berwujud ular?" Demikian kata Ki Ajar Salokantoro. Baru Klinting lalu berkata, "Mohon maaf Ki Ajar, semua yang diceritakan Kanjeng Ibu kepada saya adalah kebenaran." "Ya, kebenaran itu menurut kamu, tapi belum tentu benar menurut aku," kata Ki Ajar Salokantoro. "Menurut Ingsun, kalau manusia dengan manusia harus punya anak berwujud manusia juga." Begitu lanjut Ki Ajar. Baru Klinting lalu berkata lagi, "Apakah Ki Ajar menginginkan pembuktian agar panjenengan percaya bahwa saya adalah putramu, Ki?" Ki Ajar Salokantoro lalu menjawab, "Iya, tentu saja. Kalau kau benar-benar putraku, walau kamu tidak punya tangan, coba ambilkan saya air dari pantai selatan dengan menggunakan keranjang Motoero." Baru Klinting merasa lega, lalu berkata, "Iya Ki Ajar, saya mohon doa restunya, semoga persyaratan yang Ki Ajar ajukan kepada saya dapat saya laksanakan, Ki Ajar." Baru Klinting mengaturkan sembah, lalu pergi mencari air dari pantai selatan. Tentu saja dengan menggunakan keranjang Motoero yang diberikan Ki Ajar Salokantoro. Keranjang Motoero adalah keranjang yang lubangnya sangatlah besar-besar. Dalam perjalanan menuju pantai selatan, baru Klinting lewat jalan bawah tanah. Setelah berhasil mendapatkan air pantai selatan, baru Klinting pun pulang. Tetapi dalam perjalanannya salah arah menuju ke timur. Setelah keluar ke daratan, ternyata sampai sebelah timurnya Gunung Lawu. Perjalanan sudah terlewat terlalu jauh, yaitu sampai di Beleduk Kuwu. Karena salah arah,
Baru Klinting membuang semua isi keranjangnya dan kembali lagi ke pantai selatan lewat jalan yang semula agar lebih mudah. Baru kemudian mengambil air dan pulang menuju puncak Telomoyo. Ki Ajar, saya datang memenuhi permintaanmu. Ki Ajar Salokantoro kemudian menjawab, Yo, mari Baru Klinting, silakan masuk. Setelah Baru Klinting masuk, Ki Ajar memulai membuka percakapan. Bagaimana kabarmu, Baru Klinting? Setelah sekian lama mencari air dari pantai selatan, apakah menemui rintangan dan kesulitan? Baru Klinting pun lalu menjawab, atas berkat pangestu Ki Ajar, semua pekerjaan saya berhasil, Ki. Hanya pernah sekali tersesat sampai sebelah timurnya Gunung Lawu. Ki Ajar Salokantoro lalu berkata lagi, ya, Ki Ajar tahu tentang perjalananmu. Tetapi kalau kamu tetap ingin aku akui sebagai anakku, kamu harus dapat berubah wujud menjadi manusia. Baru Klinting kemudian berkata lagi, ya Ki, saya siap melaksanakan perintahmu. Tetapi bagaimana caranya? Mohon petunjuk Ki Ajar. Ki Ajar Salokantoro lalu melanjutkan kata-katanya lagi. Caranya, kamu harus bertapa melingkari gunung ini dengan tubuhmu, sampai ekor dan kepalamu dapat bertemu dan dapat acur-acer dengan manusia yang lain. Pada saat itu, Baru Klinting ingin sesegera mungkin diakui sebagai putra Ki Ajar Salokantoro. Maka dililitlah Gunung Telomoyo dengan tubuhnya. Karena tidak mencukupi, lalu dijulurkannya lidahnya untuk menyambung. Baru Klinting lalu berkata dengan gembira, ini loh Kanjeng Romo, hampir cukup. Baru Klinting kegirangan. Ki Ajar Salokantoro marah, lalu ia pun berkata, cukup apa? Kalau begitu namanya curang. Dengan serta-merta lidah Baru Klinting pun ditebas oleh Ki Ajar Salokantoro. Kemudian potongan lidah tersebut menjelma menjadi berbagai pusaka yang nantinya dimiliki oleh raja-raja tanah Jawa, seperti tombak Kiai Pleret, yaitu pusaka yang dipegang oleh keturunan Mataram. Lalu Kiai Naga Kasur, yakni pusaka yang dipegang oleh keturunan Ki Ageng Selo, Nyai Sentonini dan Kiai Sentono, yaitu pusaka yang dipegang oleh keturunan Pajang. Dan terakhir Kiai Nogososro, yaitu pusaka yang seharusnya dipegang oleh keturunan Demak. Dan tubuh Baru Klinting tetap berada di situ sebagai pertapa hingga pada zaman yang ditentukan Sang Pencipta. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan pun berganti. Baru Klinting bertapa selama ratusan tahun lamanya. Orang tuanya sudah purna, dan orang-orang yang hidup di zamannya sudah banyak yang berganti. Tanah tempatnya bertapa, bahkan tubuhnya sendiri mulai tertutup rumput dan belukar. Suatu saat ketika di desa Ponorowo akan mengadakan pesta rakyat, pada waktu itu sedang musim kemarau yang mengakibatkan paceklik, sehingga harus mencari hewan buruan jauh masuk ke dalam hutan. Namun hewan-hewan pun tak dapat ditemukan. Menjelang tengah hari, karena kelelahan, mereka pun lalu beristirahat di bawah pohon sambil menginang. Salah seorang warga berkata, "Kang, kenapa yo tahun ini
Dewe kok kabeh podo sial. Nggak ada satupun hewan buruan yang kelihatan. Bagaimana ini, Kang? Lalu pemuda temannya pun menyahut, nginang-nginang dulu toh, sambil membelah sebutir jambe dengan parangnya. Konon orang Jawa zaman dahulu tidak merokok, tetapi makan kinang baik laki-laki maupun perempuan. Pada saat mereka menginang, ternyata bekas parangannya mengeluarkan darah. Wah, Kang, ini kok ada darah? Apa awakmu keparang, Kang? Temannya yang satu lalu berkata, tidak, Di. Wah, ini pasti hewan. Ayo segera kita panggil teman-teman. Mereka pun lalu berteriak-teriak memanggil teman-teman mereka. Masyarakat yang ikut berburu di hutan itu semua berlarian menuju temannya yang mengabarkan bahwa ada daging yang ternyata dari sebuah ular yang sangat besar. Maka mereka pun lalu menyembelih ular itu, memotong-motongnya menjadi bagian kecil-kecil untuk disantap bersama. Daging ular itu sangatlah besar, sehingga setiap warga desa dapat menikmati masakan daging ular tersebut. Dari sekian banyak potongan daging-daging kecil itu, tanpa disadari, ada sepotong daging yang menjelma menjadi seorang bocah laki-laki. Dialah Baru Klinting, seperti janji Ki Ajar Salokantoro, akan diakui dan menjelma menjadi manusia apabila dapat ajur-acer dengan manusia lainnya. Di saat inilah tubuh Baru Klinting menyatu dimakan oleh manusia. Dan saat itulah penjelmaan terjadi menjadi bocah bajang yang dekil, jelek dan kudikan. Maklum, karena baru saja terbangun bertapa setelah sekian lama. Kehadirannya begitu mencolok di tengah-tengah pesta desa, di mana orang-orang lain berdandan rapi dan harum. Mereka makan dan minum sepuasnya, berpesta bersama-sama. Baru Klinting mendekat ke arah penduduk desa dan menemui beberapa orang warga di sana. Lalu Baru Klinting pun berkata, "Mas, saya lapar sekali. Bolehkah saya minta makanannya sedikit saja, Mas?" Tanyanya kepada salah seorang laki-laki yang gagah. Lelaki itu mengernyitkan dahinya, lalu menutup hidungnya dengan bau yang tidak sedap dari tubuh Baru Klinting. "Sopo kowe?" Laki-laki itu lalu menjawab gitu. "Namaku Baru Klinting, Mas. Saya melihat ada banyak makanan di sini dan saya lapar sekali. Kasihanilah saya," katanya memelas. Lalu pemuda itu berkata lagi, "Baru Klinting, aku tidak mengenalmu. Engkau bukan penduduk desa ini. Dengan tubuh dekil, kudisan, dan bau seperti itu, engkau tidak pantas makan bersama-sama dengan kami. Pergilah sana." Laki-laki itu lalu mengusir Baru Klinting. Baru Klinting kemudian mendekat kepada seorang perempuan yang sedang memasak daging. Baru Klinting pun lalu berkata, "Bu, bukankah ibu yang memasak semua makanan ini?" Perempuan itu memandang Baru Klinting dengan heran. Dia pun segera menutup hidungnya karena tidak tahan dengan bau tubuh Baru Klinting. Ibu muda itu pun kemudian menjawab, "Memang betul, saya yang memasaknya. Bapak-bapak mendapatkan seekor ular yang sangat besar, cukup untuk dimakan seluruh penduduk desa ini.
Maka kami pun memotong-motong daging ular itu dan memasaknya. Baru Kelinting melanjutkan perkataannya. Bolehkah aku minta sedikit masakan ibu? Begitu tanya Baru Kelinting. Sambil menggeleng, perempuan itu lalu menjawab, Tidak, tidak. Kamu pergi sana. Tubuhmu kudisan dan bau sekali. Selera makan penduduk desa ini akan hilang karenamu. Pergi sana, pergi. Perempuan itu lalu mengusir Baru Kelinting untuk segera pergi. Dan untuk ketiga kalinya, Baru Kelinting mendatangi seorang nyai yang bertugas sebagai penanak nasi, yang tak lain adalah Nyai Lembah. Baru Kelinting lalu berkata, Mbok, aku lapar banget, Mbok. Sudah bertahun-tahun aku tidak makan. Nyai Lembah pun kemudian menjawab, Nak, ini ada nasi. Mbok tidak punya ikan dan sayur, karena Mbok cuma ditugasi masak nasi. Baru Kelinting lalu tersenyum senang. Kemudian dia pun berkata, Terima kasih, Mbok. Sambil makan, anak yang kelaparan itu berpesan, Mbok, nanti kalau ada keramaian, Mbok naiklah lesung dan bawalah entong itu. Sambil menunjuk lesung dan alat menumbuk padi. Jangan lupa ya, Mbok. Selesai makan, bocah bajang lalu meninggalkan rumah Nyai Lembah. Kemudian pesta pun dimulai dengan tarupan tari yang meriah. Mulailah mereka bersenang-senang. Di tengah ramainya acara, Baru Kelinting yang datang ke desa Ponorowo dalam wujud anak bajang menuju tengah keramaian dan mengadakan sayembara mencabut lidi atau pusaka sodo seler atau sodo lanang. Baru Kelinting lalu berkata, Hai wong-wong Ponorowo, siapa saja yang dapat mencabut lidi yang aku tancapkan ini, maka aku rela kau jadikan budak. Tetapi jika kalian semua tidak ada yang bisa mencabut lidi ini, maka daging yang sudah kalian makan harus kalian kembalikan kepadaku. Salah seorang warga pun lalu berkata, Wah, siapa bocah itu? Sombong sekali. Ayo. Kemudian dengan beramai-ramai mereka ingin mencabut lidi yang sudah ditancapkan oleh bocah bajang. Seorang pemuda berkata kepada Baru Kelinting, Lihat badanku ini, gede dan gagah. Sambil sombong, dia menunjukkan kegagahannya. Masa mainan anak kecil dipamerkan di sini? Pemuda itu dengan melompat tak sabar langsung menyambar lidi yang ditancapkan bocah bajang. Tetapi apa yang terjadi? Pemuda gagah terbanting dengan sangat keras sekali, dan kemudian ia pun pingsan, membuatnya disolaki teman-temannya. Lalu beberapa warga pun berkata hampir bersamaan. Dengan serentak mereka maju. Ayo kita cabut bersama lidinya. Walaupun begitu, lidi tak dapat goyah sedikit pun. Hal itu diulang-ulang dengan berbagai gaya, tetapi juga tidak berhasil. Dari anak kecil, pemuda kekar, ibu rumah tangga, sampai kakek-kakek, semua tidak mampu mencabut lidi tersebut. Lidi itu seolah-olah memiliki akar yang kuat yang menancap di tanah tersebut. Akhirnya Baru Kelinting mendekat dan berkata, Wahai penduduk desa, ketahuilah, aku adalah seorang pertapa. Pertapaanku telah kalian ganggu. Kalian memasak dagingku untuk pesta ini. Dan yang lebih memprihatinkan, kalian tidak mau berbagi kepada sesama yang kekurangan. Seharusnya kalian malu karena menilai anak yang kudisan tidak layak makan bersama.
padahal dia juga ciptaan Tuhan. Maka hari ini yang kuasa akan menghukum kalian. Baru Kelinting mencabut lidi tersebut, dan dari lubang bekas lidi itu kemudian memancar air. Air yang mengalir terus-menerus, bahkan mulai membanjiri pemukiman penduduk. Mereka pun berlarian menyelamatkan diri, tetapi terlambat. Air sudah menggenangi seluruh daerah tersebut hingga menjadi sebuah rawa. Lidi atau sodo itu karena kerasnya cabutannya sampai terpental jauh beserta tanah bekas serabutannya, dan jadilah lidi atau sodo beserta tanah serabutan itu menjadi Gunung Kendali Sodo. Dari lubang bekas sabutan lidi mengucurlah air yang deras yang kelak disebut muncul. Jadilah genangan tersebut sebuah rawa bernama Rawa Pening. Adapun Nyai Lembah menyelamatkan diri naik lesung, terbawa derasnya air, terombang-ambing tanpa arah, hingga terbentuklah Kali Tuntang yang bermuara di telatah Gelagahwangi, Demak. Sebuah kali legendaris yang nanti akan membawa Jaka Tingkir menaiki getek yang dikawal buaya hingga menarik hati Sultan Demak, yakni Raden Trenggono. Napak tilas makam atau petilasan Baru Kelinting dan Nyai Lembah bisa kita temui di kompleks makam Sentono Ratu belakang Masjid Agung Demak. Sedangkan kayu bekas lesung yang dibawa dari Rawa Pening sekarang sudah disahkan pemerintah sebagai bukti sejarah, meskipun tinggal berupa bentuk papan. Dalam sejarah asal-usul kota Ambarawa, sosok Nyai Lembah ini diyakini sebagai istri Kiai Kasir Rahmatullah atau Kiai Lembah yang menjadi cikal bakal atau pendiri kota Ambarawa. Nyai Lembah sendiri memiliki nama asli Siti Aminah.